Rasanya 5 kali ke depan itu cukup cukup waktu untuk kita diskusikan ya mengenai materi atau modul yang menjadi RPS ya dari statika ya. Jadi RPS itu rencana pembelajaran 1 semester ya, semester lagi. Salah satu adalah hari ini pertemuan 10 topik kita adalah portal ya. Nah, seperti kita ketahui rata-rata kita paham apa itu disebut portal ya. Kalau kita masuk komplek yang tidak boleh semua kendaraan masuk, dikasih portal. Nah, kemudian ada beberapa lagi lah ya yang dipakai untuk penyangga supaya bisa menahan beban gitu. Nah, hanya masalahnya portal ini bagaimana menghitungnya, gitu ya. Nah, pada sebelumnya kita sudah coba menghitung balok ya. Jadi di dalam konstruksi bangunan itu ada yang kita sebut dengan konstruksi balok. Balok pun kita bagi ya, ada balok sederhana, ya simple beam, balok cantilever. Cantilever. Jadi ada balok cantilever, kemudian ada balok yang namanya continuous ya, balok yang mempunyai tumpuan lebih dari 2, ya 3, 4, 5 dan seterusnya. Garber. Nah, kemudian balok itu sendiri pada intinya adalah suatu konstruksi menahan beban sebenarnya, ya kan? Bagaimana beban-beban yang diberikan itu ditahan sehingga kita bisa mengoperasikan lah ya balok itu untuk membantu menahan beban. Nah, sehingga yang perlu diketahui di situ adalah bagaimana kita menghitung reaksi yang terjadi pada tumpuan geser. Konstruksi balok itu selalu ada tumpuannya ya. Kita mengenal pada intinya 3 tumpuan: geser, engsel, dan tertanam. Ya. Jadi dalam konstruksi balok itu selalu ada tumpuan. Nah, pada umumnya reaksi yang ada pada tumpuan itu yang dihitung. Ya. Nah, menghitungnya kita menggunakan 3 syarat setimbang. Syarat setimbang kita kenal dengan istilah gaya sejajar sumbu X ya, gaya mendatar itu 0 jumlahnya, gaya yang tegak lurus ya, sejajar sumbu X jumlahnya 0, dan juga momen yang terjadi akibat gaya itu juga jumlahnya 0. Kalau dipenuhi ya syarat itu, maka dikatakan konstruksinya konstruksi balok sederhana atau simple beam ya, atau statis tertentu namanya. Nah, saudara, selain dari balok, kita mengenal juga portal. Nah, pada intinya portal ini pun sebenarnya ingin menghitung reaksi yang terjadi pada tumpuan juga. Jadi portal pun di sini memiliki yang namanya tumpuan ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di dalam prakteknya ya, aplikasinya portal itu ada yang kita sebut simetris ya. Simetris apabila tumpuan itu sejajar ya, sejajar. Kemudian juga batang-batangnya itu juga sama gitu ya. Itu dikatakan simetris. Tapi juga nanti ada yang tidak simetris apabila tumpuan ini dengan tumpuan A dengan B itu tidak sejajar ya. Mungkin ini lebih tinggi ya, atau lebih dalam, ini lebih tinggi sehingga dia tidak simetris. Atau barangkali salah satu tiang ini tidak tegak lurus tapi tiang miring, ya kan? Nah, sehingga dia menjadi bentuknya tidak simetris, sehingga juga dikatakan portal yang tidak simetris, asimetris ya. Nah, kita mulai dari yang simetris dulu lah ya. Nah, pada prinsipnya portal ini adalah suatu bentuk siku-siku sebenarnya ya. Kalau kita lihat kita lihat seperti ini. Nah, dalam hal ini tetap ada tumpuannya, ada tumpuan, dan tumpuan ini tidak selalu misalnya engselnya di kiri, gesernya di kanan yang selalu ya. Bisa saja engsel ini di kanan, gesernya di kiri itu bisa. Tapi pada prinsipnya portal ini mempunyai 2 tumpuan engsel dan tumpuan geser. Ya, itu ya. Nah, kemudian tentu kalau konstruksi itu mempunyai ukuran ya di sini. Ya, ketinggian ini kita nyatakan sebagai H ya, ketinggian H. Ini biasanya dinyatakan sebagai L, jarak tumpuan
sebagai L. Nah biasanya beban diberikan bisa beban terpusat. Ini contoh kebetulan beban terpusat 1 sebenarnya. 1. Beban itu bisa saja beban merata ya diberikan, atau bisa juga lebih dari 1, tidak ada 1. Tapi bisa juga beban itu bersifat mendatar ya. Jadi selain dari dia kalau ini kan vertikal ya, terus mendatar itu bisa saja dia mendatar seperti ini. Ya intinya tetap, kalaupun ada beberapa jenis beban itu berapa reaksi yang terjadi di sini. Ya. Nah, saudara, inilah sebenarnya basic portal itu. Nah, kita mulai dengan yang bentuk paling sederhana, yaitu paling sederhana. Jadi kalau ada portal dengan musuh seperti ini, di mana jarak A dan B itu L itu 5 meter, kemudian ketinggiannya itu adalah juga 5 meter, ya. Kemudian diberi beban terpusat di sini di E, yaitu di mana jarak P ini ke C ini 2 meter, dari beban ini ke D itu 3 meter ya. Nah, jika beban yang bekerja itu adalah 10 ton gitu, berapakah reaksi yang terjadi di A dan berapakah reaksi yang terjadi di B? Itu pertanyaannya ya, pada dasarnya. Nah, untuk itu kita lihat di sini. Nah, bentuk yang kita pakai, ya, tadi mungkin saya gambarkan kembali supaya tidak hilang dari semacam ini ya. Nah. Webinarnya dapat sertifikat kalau udah ngisi absen. Link absennya ada nanti ya. Ini nggak ada ini yang soal itu LAP, RBB itu nggak ada ya, karena itu baru muncul untuk jawaban, itu jawaban yang disebut dengan pribadi diagram. Jadi soal pada dasarnya seperti ini saja, tumpuan A, tumpuan B, beban ya. Nah ini ditanya memang sini ya, adalah LA sama dengan berapa, kemudian RB sama dengan berapa. Ya. Jadi untuk menjawab itulah maka memang kemudian kita munculkan pribadi diagramnya dalam bentuk di sini misalnya adalah ya kita mulai ada di sini nanti yang disebut RA ya. Nah, tapi dia karena vertikal RAV. Boleh juga kita munculkan sini walaupun belum ada sebagai karakternya ya, horizontal ya. Karena tumpuan Excel ini dia mempunyai dua reaksi ya. Dia bisa horizontal, bisa vertikal. Tetapi kalau untuk yang B ini karena dia geser, dia hanya satu di sini yaitu di vertikal aja. Nah itu. Nah, jadi ini yang ditanya ya. Ini berapa? Ini berapa? Ini sama ini. Itu yang ditanya. Nah, jadi kalau untuk menjawabnya kita kembali ke syarat setimbang, ya. Syarat setimbang itu adalah begini. Ya. Pertama, kita bisa memunculkan jumlah momen di titik B sama dengan 0. Kalau jumlah momen di titik B sama dengan 0, artinya semua gaya yang ada di sini diarahkan di titik B. Maka dimulai dari RAV ini ke titik B jaraknya L. Ya, jaraknya L. Jadi berarti RAP kali L karena bentuk gerakan RAP ini terhadap titik B itu searah jarum jam, ya, maka ini positif.
kemudian dikurang. Kenapa? PB P ya dikali B itu karena P ini terhadap B gerakannya akan seperti ini ya, jadi ini minus ya, minus. Karena P ini ke titik B berlawanan jarum jam, jadi P kali B, maka di sana dikatakan tadi R A P dikali R dikurang P dikali B sama dengan 0 ya, itu dasarnya ya, jadi bukan asal-asal dikurang aja tuh. Nah kemudian karena di dalam soal ini sudah ada data-data, ya udah kita munculkan apa, kita ganti aja rumus itu dengan data-data ya, karena yang ditanyakan RAP L nya 5 meter masukkan, P nya 10 ton, B nya 3 meter sama dengan 0. Akhirnya keluarlah harga RAP ini ya, akhirnya kita dapat sebesar RAP di sini 6 ton ya, ini 6 ton dari rumus itu. Nah selanjutnya untuk berikutnya kita bisa mengambil lagi jumlah momen di, tadi kan jumlah momen di titik A ya, yang pertama jumlah momen di B ya, jumlah momen di B sama dengan 0. Nah di sini menghasilkan, dari sini adalah dihasilkan RAV yang nilainya 6 ton ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua bisa aja jumlah momen di titik A, MA sama dengan 0 ya. Nah kalau MA sama dengan 0, artinya titiknya di sini kita pegang. Ya. Dari titik ini kita putar semua ke semua gaya yang ada itu ya. Yang jelas P terhadap A itu jalannya A. Jadi P ini gerakannya seperti ini. Ya. Jadi berarti dia adalah positif ya, untuk P. Jadi ini P kali A ya, P dikali A, positif. Nah kemudian setelah itu, selain dari itu ada RBV. RBV terhadap A berlawanan jarum jam. Jadi kita buat lagi ini gerakannya, ini adalah minus ya, yaitu adalah RBV dikali jalannya L ya, minus. Maka rumus yang berlaku adalah minus RBV dikali L ditambah ini ya, P kali A sama dengan 0. Nah kalau kita selesaikan ini, akhirnya nanti RBV kita dapat 4 ton. Jadi di sini kita akhirnya akan mendapatkan RBV sama dengan 4 ton. Nah, cross checknya saudara bahwa RAV tambah RBV itu harus sama dengan bebannya. Ya. Kalau ini yang 4 ini tambahkan 10 ya sama. Itu cross checknya udah benar ya. Nah untuk kasusnya seperti ini simple ya, sangat simple ya. Kalau kita lihat. Jadi kuncinya hanya jumlah momen di situ. Nah, coba kalau kita lihat lagi, kalau ini cross check ya. Nah, ini beban merata. Ya. Jadi beban merata seperti itu. Ya ini sebenarnya juga sama. Ya. Ada ketinggian H, ada lebarnya L juga ya, kemudian I di sini. Nah, jadi kalau di sini misalnya ketinggian H-nya itu adalah 6 meter. Ya. Nah, jadi untuk ini supaya jawabannya nanti nyambung, saya gambar lagi ya, supaya nanti bisa kita ikuti lah. Ya. Bukan merata ya, beban ya, distribusi yang nilainya 20 kN per meter. Ya. Berapakah ya RA, berapakah RB? Ya. Sebenarnya jawabannya langsung kita bisa menebak karena dia tidak ada beban lain ya selain dari beban merata itu pasti sama karena RB-nya. Jadi artinya yang tentu kita munculkan di sini adalah nanti di sini bahwa ada namanya RAP ya. Ya. Walaupun di sini 0 ya, RA horizontal ya, ini 0 ya. Ini juga tadi sama dengan 0. Tidak ada yang benar. Ini 0 ya. Nah, yang ada adalah ini sama dengan berapa? Ini juga ya, banyak. Ini RB ya. Kalau vertikal juga sama dengan berapa? Nah, jadi sekali lagi ini angkanya ya. Jadi harus kita buatkan perbandingan yang seperti itu. Nah, dengan data-data seperti ini ya, jadi jawabannya itu juga simpel. Ya. Ini Q kecil dikali L ya. Nah, berapa nilai ini? Yaitu 20 kN per meter dikali 8 meter
Q besarnya itu adalah 160 kilonewton, ya. Jadi bukan per meter lagi, sudah menjadi kilonewton karena meter dengan meter habis ya. Kenapa? Ini meter habis ya. Tinggal kilonewton. Itu Q besar. Nah, Q besar itu dengan model simetris seperti ini pasti di tengah dia. Ya. Jadi kalau ini L, pasti jaraknya ke sini L per 2 ini, ya. Jadi dipastikan jaraknya itu ini ke sini itu, ya. Ini adalah L dibagi 2. Pasti itu ya, L dibagi 2. Nah, oleh karena itu dalam bentuk persamaan, ya. Kalau kita mengambil Q-nya udah dapat tadi ya, Q besar itu, ya. Maka jumlah momen di B sama dengan 0, berarti momen di sini sama dengan 0. Maka rumus kita adalah LA vertikal dikali L, ya, dikali L. Tapi di sini ini kan ke atas ya, ke atas harusnya yang Q besarnya dikurangi, ya. Kan kalau di B kan ini yang besar, makanya hati-hati ya di dalam menentukan arah. LA ini terhadap B gerakannya seperti ini. Jadi kita sebut dengan RAV dikali L ya. Ini, jadi positif ini, ya. Dia positif, ya. Nah, tapi Q besar ini kan dikurang ya, Q besarnya jadinya adalah berlawanan. Jadi Q besarnya, ya. Nah, ini adalah minus ya. Jadi minus yaitu Q besar dikali L per 2, ya, dikali L per 2, ya. Jadi ini negatif, gitu ya. Nah, Q besar kali L per 2 ini juga sama dengan Q kecil dikali L dikali lagi L per 2, ya. Atau sama juga dengan Q kali L kuadrat dibagi 2. Sama dengan Q besar juga. Q kecil kali L, Q besar ini ya, L per 2. Jadi ini artinya sama nih, Q besar kali L per 2 ya. Jadi Q besar kali L dibagi 2 sama dengan Q L kuadrat dibagi 2, itu nilai sama. Ya. Nah, sebenarnya ini ada kekeliruannya apa? Kalau kita ambil jumlah momen di B, maka hati-hati ya, jangan semuanya dicontoh habis ya. Ternyata ini juga ada yang salah. Jadi artinya apa? Di sini RA. Ini ditulisnya PA karena apa? Sesuai gambar ya. Seharusnya kan tulis RA ya, RA. Tapi karena di contoh tadi, karena ini sumbernya berbeda, jadi ditulis ke PA, ya, makanya ke PA, ya. Nah, ini sebenarnya bisa diganti seperti ini, RA, ya. Oke, supaya nanti ada yang nggak terus kenapa kok PA gitu ya, boleh aja. Tapi saya cenderung ngasih RA saja, ya. Kenapa? Reaksi di A, ya. Reaksi di A vertikal. Nah, kalau begitu berarti RA dikali L dikurang dari sini, ya, QL kuadrat per 2, ya, terus dengan QL kuadrat harus dikurang. Nah, so kalau tidak dikurang, ini nggak mungkin plus, ya kan? Masa plus kan dijahit kan jadi minus ya. Jadi ini yang minus ya, ini minus. Sehingga ini kalau minus ini dibawa ke kiri, ke kanan, jadi plus ya. Jadi artinya V A kali 8 atau RA kali 8 akan sama dengan 10 kali ini ya. Salam. 10 kali 8 80. Kok 10 kali 8? Oh ya. Oh ini setengah kali 20 ya, 10 di sini. 10 kali 8 80. 8 kali 8 64 kuadrat. 8 kali 10. 8 kuadrat. Bentar, 8 masih ada. Nanti dulu. Masih ada ya? Ada yang keliru ini. Jadi Apa meter kuadrat? enggak, soalnya ini ada yang keliru ini. Jadi perlu dikoreksi ya. Jadi rumus kita sebenarnya untuk mencari LA tadi kan, di sini kan jumlah momen MB ya sama dengan 0. Jadi kita mulai dari, saya pakai RA istilahnya kan, RAV dikali L, ya. Itu harusnya dikurang, ya. Kurang ini Q besar itu aja, ya. Q besar, ya. Q besar dikali L per 2 gitu. Itu yang sama dengan 0, ya. Nah, sehingga nanti RAV-nya akan sama dengan
Q kali L per 2L. Kan gitu ya, sama aja kan? Nah, sehingga ini L dengan L habis berarti 160 kN dibagi 2 ya. Berarti RAP-nya sama dengan 80 kilo. Ya, sama juga 80 kilonya itu dari tulisannya ini 80. Sebenarnya di situ aja pakai daripada mau ribet kayak gitu ya kan. Nah, yang berikutnya adalah ya untuk mencari RB-nya ya jumlah momen di A sama dengan 0 ya. Ini juga salah juga nih. Coba. Oh, ini enggak benar ya. Jadi kalau di A0 benar RB kali L benar. Kemudian Q-nya ya terhadap B ya, ini terhadap A Q minus A plus ya, benar plus ya, QL kuadrat per 2. Jadi ini benar rumusnya ya. Nah, sehingga ya ini cuma ini nih di mana nih sama kelasnya kok jadinya 10 ke 6 jadi 680 gitu. Keliru itu. Hah? Iya. Ini kok ini yang salah. Kalau pembaginya 8 benar ini ya. Seharusnya kalau ini kali 8 Bentar, Ini? 8 kali Kok 8 kuadrat, Pak? 8 pangkat 2 dikali 10 600. 8 Oh, iya, kuadrat. iya, iya. 8 kuadrat. ini 8 kali 8 ya. Iya. Iya benar. Ya benar ya. Jadi 8 kali 8 64 ya. 64 kali 10 640 ya, benar. Kemudian cuma yang nggak benar itu ini karena ini harus jangan dulu gitu ya. Per 8 ini belum dulu. Betul. Ya. Setelah di sini baru 640 bagi 8 ininya nggak ada angka 8 di sini. Ya. Baru 80 depan. Dan itu benar. Dia simetris. Saya katakan tadi kalau bentuk bebannya simetris seperti ini ya otomatis lah ya jawaban asal RA-nya benar ya B-nya ngikutin aja ya. Beda gitu. Jadi memang kalau untuk yang bebannya terpusat begitu ya lebih saya pergi dulu yang berikutnya. Tadi ada yang tidak kita anggap tidak simetris ya, kayak ini nih, tinggi ya, tinggi. Jadi begini, penginter portal ya. Portal adalah bagian struktur dengan elemen yang berupa balok dan kolom baik miring maupun tegak. Portal merupakan suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan yang kaku ya atau rigid. Nah, struktur portal itu pada gambar A ya, adalah sebuah statis tertentu di mana diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan. Bila tumpuan roll pada gambar A diganti jepit seperti pada gambar B itu jepit ya, menjadi struktur menjadi statis tak tentu. Jadi ini kalau ini kita ganti dengan jepit ya, kalau ini statis tertentu ya dengan 3 persamaan bisa. Kalau ini nggak bisa lagi karena di sini cuma 3 yang tidak diketahui, 1, 2, 3. Kalau di sini jadi 4, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 malah 5 ya. Jadi ini nggak bisa diselesaikan dengan 3 salah setimbang, maka menjadi statis tak tentu ya. Itu jadi dalam hal portal juga tidak selalu statis tertentu ya, ada statis tak tentu. Nah, ya ini ya yang simetris tadi sudah kita bahas tadi yang 10 ton. Ini maksud saya yang kedua ini. Artinya gini, di dalam prakteknya ada juga beban itu tidak hanya terpusat artinya dari atas ke bawah ya, tapi ada juga beban yang mendatar, ya, ada yang mendatar. Nah, saudara, jika portal ini simetris ya, katakanlah mendapat atau menerima 2 jenis beban vertikal dan beban horizontal, ya. Dengan jarak-jarak seperti ini, berapakah RA, berapakah RB? Ya, ya kalau kita pahami ini dengan konsep tadi yang simple ini, ya ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Karena ini jadi sederhana juga. Itu bisa jadi nggak di slide.
isu nggak nih? Kalau disuruh isu nggak bisa nih. Jadi saya ingin menentukan ini jawabannya adalah di sini. Ya. Nah, di jawabannya dari sini. Jadi yang tadi ya, kalau kita tambahkan misalnya di sini beban lagi, ya, ini menjadi P1, ini menjadi P2 gitu ya. Ternyata kita persamaannya akan berubah, ya. Persamaannya berubah. Nah ini atau saya gambar ulang aja biar agak jelas. Kalau nggak digambar ulang, itu kan tulisan aja, bingung membacanya kan. Kita gambar ulang. Kita ditambahkan, jadi di sini nanti akan ada panah, ya. Nah ini kita sebut RA vertikal. Jadi dia ini ya, artinya dimunculkan frequency diagramnya sebagai jawaban. Jadi ini ada RA horizontal, ya. Dan ini hanya ada RB vertikal, ya. Vertikal. Ya. Nah, semuanya ditanya nih. Ini sama dengan berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ya. Nah, saudara dari sini kita diberikan data-data ya untuk ini. Data-datanya adalah di sini. Oh, ternyata belum pakai data-data saya, pakai simbol-simbol aja, ya, pakai simbol-simbol. Artinya apa? Kita untuk mencari RAV ini diusahakan mengambil jumlah momen di B sama dengan 0. Jadi jumlah momen di B sama dengan 0. Ya, rumusnya sama dengan yang tadi juga. Yang penting tahu jaraknya yang mana, ya. Kalau jumlah momen di B sama dengan 0, berarti RAV-nya pasti, ya kan, arahnya searah jarum jam. Jadi kita bisa tulis positif ya, RAV dikali L. Nah kemudian setelah itu kita lihat adanya P1. P1 terhadap B berlawan jarum jam minus di sini. Minus P1 dikali jaraknya adalah B. Ya. Kemudian ada lagi P2. P2 searah jarum jam, bukan sini jadi plus. Ya. P2 dikali jaraknya D, ya. Dikali J. Ini yang sama dengan 0. Karena ada lagi, ya. Nggak ada lagi yang lain. Nah, sehingga nanti di sini menghasilkan apa yang kita sebut dengan RAV-nya didapat ya. Melalui apa? Yaitu P1 dikali B ini dikurang P2 dikali D ini kemudian dibagi dengan L, ya. Itu untuk RAV-nya ini. Ini angka sebelum ya. Nanti angka saya ganti waktu latihan. Waktu ganti latihan. Sekarang belum angka. Nah, kemudian untuk menghitung RBV-nya berapa? RBV adalah ya kita ambil jumlah momen di A. Jumlah momen di A sama dengan 0. Berarti semuanya kita arahkan di titik A, ya. Dimulai dari RBV ini karena berlawanan jarum jam, kita tulis dulu sini minus itu RB vertikal dikali L. Tetap dikali L ya, jaraknya L. Ini harusnya L tadi, harus dibuat. Ya. Jaraknya ini L. Jaraknya L. Kemudian setelah RBV kali L ini apa lagi? Kita ambil P1. P1 terhadap A searah jarum jam, ya. Jadi ini plus P1 dikali jaraknya A, ya, A kecil, ya, A kecil. Nah, kemudian habis itu P2 terhadap A juga gerakannya juga sama, positif juga, ya. Jadi P2 dikali jaraknya adalah D, ya. Ingat ya, jadi jarak D ini kalau kita buat ke A ini kita tarik garis P di sini P2 ya, ini jaraknya ini, ya. Jadi bukan dari sini ke sini jaraknya, bukan gitu. Ya, jadi pada dasarnya kan gaya itu punya garis kerja kan, nah ini garis kerjanya. Jadi P2 itu bisa kita pindahin ke sini di P2 ya kan. Nah P2 jaraknya ini, ya D ini gitu ya. Ini. Begitu juga ini P1 kan sampai ke sini. Jadi di sini nanti P1. Ya, J jaraknya A itu. Ya.
Itu pemahaman ya mengenai pemindahan gaya atau transmisibilitas gaya ya. Supaya nanti jangan menanya kenapa bisa P2 kali D Pak, dari mana pun titik A dan B gitu. Ya karena kita gerakkan ini nggak usah hanya ilustrasi aja dulu ya, ini ilustrasi aja, ini nggak ada. Oke, nah sekarang P2 kali D ya. Nah kita lihat lagi apa yang ada, nggak ada ya, habis ya. Kalau mau dimasukkan RAP ini boleh kali 0, tapi kan nggak perlu dimasukin kali apapun dikali 0 bilangnya hasilnya 0 ya. Jadi kita samakan dengan 0 ya. Sehingga yang keluar nanti adalah di sini RA, RB, BV. Nilainya adalah berarti karena ini sudah minus ya, ini dibawa ke seberang menjadi plus, jadi ini tetap berarti artinya P1 dikali A ini ditambah P2 dikali D ini, kemudian dibagi dengan R ya. Ini RBP nya ya. Nah ada pertanyaan terakhir, RAP-nya berapa? Ya, RAP-nya berapa? Nah, untuk itu kita menggunakan jumlah gaya-gaya sejajar, ya, artinya pakai ini lah, jumlah gaya-gaya yang horizontal ya, sama dengan 0, ya. Jadi hanya yang horizontal ya, F ini gaya, simbol gaya, jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Maka kita lihat yang horizontal itu apa aja? RAP sama P2, nggak ada lagi cara ini ya. Dua itu cuma yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Jadi kita tulis dulu P2. Jadi kita tulis P2 dikurang RA horizontal ini sama dengan 0. Atau dengan kata lain di sini RA horizontal itu sama dengan P2. Ya tergantung P2 nya berapa. Dapat. Nah, terjawab sudah ya. Terjawab sudah. Nah, tentu salah satu tugas yang akan dikerjakan jika ini nanti saya berikan angka ya, ini saya gantikan misalnya 40 kilonewton ya, kemudian A nya ini 4 meter, B nya ini 5 meter ya, kemudian H nya ini ya 8 meter ya, kemudian ini 3 meter, ini adalah 5 meter ya, jadi L nya adalah 9 meter. Nah, tolong dengan data-data yang barusan saya berikan, jika P2 nya ini ya, ini kan P2 ya, P2 nya 30 kilonewton ya, 30 kilonewton ya. Coba hitung ini berapa, ini berapa. Ini tugas satu ya. Nah, hitung. Jadi Anda mengganti angka-angkanya. Sebelum saya masuk contoh yang ketiga ini. RBV itu ada minusnya Pak di depan RBV. Di mana? Iya minus. Yang di mana? Yang RBV itu minus Pak. Iya ini minus. Ya, benar. Ya kalau nggak minus, hasilnya nggak plus di sini. Karena ini minus, ini plus ya. Kalau di bawah kan gini ya, minus A plus B, jawabnya apa? A sama dengan B ya. Tapi kalau Anda buat di sini misalnya A plus B sama dengan 0 kayak gini kan, ya jadi berarti di sini A nya sama dengan minus B kan gitu ya. Nah karena ada minus di sini lah, maka jadinya dapatnya plus ya. Dan memang dasarnya ada. Kenapa dibuat minus ini? Karena jumlah momen di A sama dengan ini, pegang ini ya. Ini waktu RB ini kita gerakkan, kan berlawanan dulu ya, berlawanan berarti minus, ya. Nah, oke, itu soal contoh ini nanti ganti angkanya itu ya, itu tugas satu. Nah, tugas dua ini, saya ingin menjelaskan dulu. Ini ada portal yang bebannya 3, beban merata, P1 terpusat, P2 juga terpusat. Nah, jika artinya ada kasus seperti ini, pertanyaannya tetap sama, berapa RA, berapa RB, ya. Nah, tentu kalau di sini karena dia Excel ya, kemungkinan 2 ya, ada RA vertikal, ada RA horizontal, sama seperti ini, ya.
Nah, ya silakan. Saudara, tetap ya di dalam menjawab soal portal ini kuncinya hanya jumlah momen itu. Jumlah momen di A0, jumlah momen di B0 itu aja. Nah, ini juga sama. Pertama, kita tentu harus mencari resultan ini dulu, ya. Jadi kalau ada misalnya diberikan di sini beban merata gitu ya, di sini. Ya. Ini beban merata. Arah beban meratanya harus tahu juga arahnya ya kemana itu, ya. Nah, kalau arahnya ke sini, ya ke sini arahnya gitu, ya. Jadi jangan salah melihat soal. Itu kalau begitu beban meratanya berarti nanti resultannya itu di tengah-tengah sini ya, yang menjadi Q itu di sini. Yang jaraknya adalah kalau ini A ya, berarti ini adalah A/2 gitu ya, A/2. Nah, ini yang penting, kuncinya di situ. Kalau itu nggak bisa memahami ini, soal ini nggak bisa dijawab ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Soal ya, ada P1, P2 dan Q ya. Ketinggiannya H, lebarnya L ya. Nah, kalau kita mengambil jumlah momen di B sama dengan 0, jumlah momen di B sama dengan 0, berarti R ya dimulai dari sini ya. Dimulai dari sini RAV dulu ya. RAV dikali L ya. Ingat, jumlah momen di B sama dengan 0. Jangan lupa ini kalimatnya. So ini yang menentukan persamaan di bawah ini benar atau tidak. Nah, dengan mengambil jumlah momen di B sama dengan 0 berarti RAV dikali L, jaraknya L ya, dikurang apalagi setelah itu ya kalau mau dimasukkan juga di sini ada RHH ya, horizontal ya, jaraknya 0 lah ya terhadap B kalau dilurusan ya, jaraknya 0 dikali 0 aja. Tapi selanjutnya adalah Q kali H ini Q kali H kan. Jadi berat semua itu adalah Q kali H. Tapi dia akan jadi momennya kali separuh H ini, setengah ya H. Jadi Q kali H ini kali jaraknya separuhnya itu H/2. Ya, nah, ini kenapa dia dibikin plus? Karena jumlah momen kan arahnya kan ke kanan, ya. Dia memutar ke kanan searah jarum jam, ya. Ya, sama memutar ke kanan. Sama dengan RAV ke kanan juga, ya. Nah, kemudian setelah itu dikurang P1. Kenapa dikurang? Karena terhadap titik B berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum. Jadi dikurang di sini P1 kali B, jaraknya B. Kemudian ditambah di sini P2 karena terhadap B dia searah jarum jam. Ya, tambah P2 kali D jaraknya. Sama dengan itu baru sama dengan. Ya. Nah, hasil ini adalah nanti keluar RAV dapat. Ya, dari sini. Yang kedua, kita ingin mengambil jumlah momen di A sama dengan 0. Kalau jumlah momen di A sama dengan 0, RBV-nya kali L dulu. Minus juga, ya. Berlawanan jarum jam, minus kali L. Kemudian plus P1 searah jarum jam. Ya kali A, ya. Kemudian ditambah P2 juga searah jarum jam, ya, kali D, ya. Dan kemudian yang ketiga tambah lagi ini, ya, searah jarum jam itu plus Q kali H kali setengah H sama dengan 0. Akhirnya keluarlah nilai RBV, ya, itu nanti. Nah, udah kalau udah dapat, begitu juga nanti untuk mencari reaksi di A horizontal. Yang horizontal itu ini sama ini, ya. Jadi Q besar tambah P2 akan ditahan oleh RH horizontal ini. Jadi kita dapat nanti yang horizontalnya. Nah, ini saudara mengenai yang horizontal. Jadi nanti kira-kira jawabannya RAV-nya akan seperti ini. Ya. Kita jawab untuk gaya vertikal ya. Kemudian tuh. Nah, dari dua tadi ini yang tidak simetris ya. Nanti ya, kita lihat waktu kalau cukup ya. Tapi saya minta dikerjakan dua itu dulu ya. Itu satu. Kemudian nomor satu. Nilai Q kecilnya berapa Pak? Oh iya, belum tadi ya. Belum. Oke, saya ganti angkanya dulu. Ini ya. Nah, jadi saya gambar ulang aja ya. Kalau ini tadi kan sudah ada angka-angkanya ya. Ini kan sudah ada angka-angkanya ya. Nah, ini saya ganti angka-angka.
Ada